Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Habibul Husna dengan NIM 240701600085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis artikel mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Di sini, judul yang saya ambil yaitu peran keluarga dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja. Baik, langsung saja ke hasil penelitiannya. Pada kasus yang pertama, ada seorang siswa bernama Heru yang berusia 17 tahun, yang merupakan siswa SMA Pusri Palembang, di mana fisiknya ini tampak sehat dan bersih, tetapi ia merupakan perokok aktif. Kemudian ibunya Heru yang berusia 48 tahun, ia ini tidak pernah mengajarkan cara merawat kesehatan reproduksi pada si Heru ini. Meskipun sudah berapa kali meminta Heru untuk berhenti merokok, namun karena ayahnya Heru juga yang seorang perokok, Heru ini tetap melakukan kebiasaannya tanpa menghiraukan ibunya. Jadi gini teman-teman, Heru ini menyadari bahwa dirinya mengalami perubahan fisik seperti tumbuh jakun, suara yang berubah, dan mengalami mimpi basah. Namun, ibunya merasa tidak ada perubahan emosional yang berarti dalam diri Heru ini, sehingga ibunya jadi kurang memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi pada anaknya. Nah, karena hal itu, Heru hanya memahami perawatan tubuh secara umum tanpa benar-benar mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik. Kemudian, kebiasaan merokok Heru juga bisa berdampak buruk pada kesehatannya, terutama dalam jangka panjang, karena perlu teman-teman ketahui, rokok itu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi laki-laki loh, seperti penurunan kualitas sperma. Namun, karena Heru hanya tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan secara umum tanpa memahami efeknya terhadap sistem reproduksi, karena balik lagi kurangnya edukasi dari keluarganya si Heru ini, sehingga Heru tidak terlalu peduli terhadap dampaknya. Nah, di sini seharusnya Heru mendapat pemahaman lebih tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksinya itu, seperti menjaga kebersihan alat kelamin, kemudian menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, dan pastinya menjaga pola hidup sehat. Nah, jika diberikan itu, maka bisa berdampak pada masa depannya, terutama dalam hal kesuburan dan kesehatan organ reproduksinya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Jadi di sini kasus kedua ini kebalikan dari kasus yang pertama ya teman-teman. Di sini ada Ina yang berusia 16 tahun yang merupakan siswi SMA Negeri 5 Palembang. Nah, si Ina ini sehat tetapi kurang memperhatikan kebersihan tubuhnya. Kemudian ada ibunya si Ina yang berusia 44 tahun. Ibunya ini selalu mengajarkan pentingnya kebersihan dan kesehatan reproduksi pada si Ina. Nah, kalau pada kasus yang pertama tadi kan ibunya tidak mengajarkan pentingnya kebersihan tersebut yang teman-teman. Jadi di sini ibunya ini mengajarkan kebersihan termasuk cara merawat diri saat menstruasi. Jadi Ina ini mengalami menstruasi pertama kali pada usia 14 tahun dan sering merasakan nyeri yang hebat saat haid ya teman-teman. Sehingga ibunya ini membawanya ke dokter untuk mendapatkan obat-obat pereda nyeri haid seperti itu. Jadi di sini Ina juga menyadari perubahan fisik yang terjadi pada dirinya ya teman-teman, seperti pertumbuhan payudara dan pinggul yang semakin membesar. Selain itu, ia juga mengalami perubahan emosional seperti menjadi lebih sensitif dan mudah cemas. Nah, ibunya melihat bahwa perubahan ini wajar terjadi pada remaja perempuan
dan selalu membimbing Ina dalam menjaga kebersihan tubuhnya, terutama saat menstruasi. Nah, meskipun sudah diajarkan cara merawat kesehatan reproduksi ini, Ina belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kesehatan secara konsisten. Seperti perawatan kesehatan reproduksi bukan hanya tentang kebersihan saat menstruasi saja ya teman-teman, tetapi juga kebiasaan sehari-hari seperti mengganti pakaian dalam secara rutin, menjaga area kewanitaan tetap kering, dan menghindari penggunaan produk yang berpotensi mengganggu kesehatan atau keseimbangan pH vagina. Nah, dengan bimbingan ibunya, Ina ini sudah memiliki dasar yang cukup baik dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Namun, ia perlu lebih disiplin dalam menerapkannya agar terhindar dari risiko infeksi atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, edukasi dari orang tua sangat berperan loh dalam membentuk kebiasaan baik ini sejak dini. Nah, dari kedua kasus tadi itu apa sih kira-kira penyebabnya? Nah, pada kasus yang pertama itu kurangnya edukasi dari keluarga mengenai kesehatan reproduksi. Kemudian kurangnya informasi yang diberikan membuat Heru tidak memahami dampak rokok terhadap sistem reproduksinya. Selain itu, pengaruh ayahnya sebagai perokok juga menjadi faktor sosial yang memperkuat kebiasaan si Heru ini. Kemudian pada kasus yang kedua, meskipun sudah mendapat edukasi dari ibunya, kebiasaan menjaga kebersihan yang kurang disiplin menjadi penyebab utama dalam kasus ini. Nah, hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran pribadi atau faktor kebiasaan yang belum terbentuk dengan baik. Nah, dari faktor penyebab tersebut, apa sih upaya yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi untuk kasus Heru ini, orang tuanya itu perlu memberikan edukasi yang lebih spesifik mengenai kesehatan reproduksi, terutama seperti dampak buruk merokok terhadap kesuburan dan organ reproduksi laki-laki. Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih efektif dalam membujuk Heru agar mau untuk berhenti merokok, seperti memberikan contoh nyata dari orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat rokok. Nah, upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Seperti itu. Kemudian, dalam kasusnya Ina ini, ibunya bisa meningkatkan kesadarannya si Ina ini dengan menanamkan kebiasaan menjaga kesehatan secara rutin. Misalnya dengan membuat jadwal penggantian pakaian dalam atau mengingatkan secara konsisten tentang pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Namun, tidak seharusnya ibunya ya teman-teman. Inanya juga perlu sadar diri untuk menanamkan kebiasaan tersebut, jadi tidak bergantung secara terus-terusan kepada ibunya. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan nih teman-teman, yaitu edukasi kesehatan reproduksi dari orang tua sangat berperan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat pada remaja. Kurangnya edukasi dari keluarga, terutama tentang dampak merokok terhadap kesehatan reproduksi, dapat membuat remaja menjadi kurang peduli terhadap kesehatannya. Sebaliknya, meskipun sudah mendapatkan edukasi yang baik, disiplin dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga kebersihan tetap menjadi tantangan loh teman-teman. Oleh karena itu, selain memberikan informasi yang cukup, orang tua juga perlu menanamkan kesadaran dan kedisiplinan agar anak dapat menerapkan kebiasaan sehat secara konsisten demi kesehatan reproduksi mereka di masa depan. Oh ya teman-teman, di sini ada Unity of Science yang masih berkaitan dengan pembahasan tadi loh. Di sini ada surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, segitu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya Sania Habibul Husna pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.